Saat Xiao Yuan melihat di baliknya lagi terdapat gambar di mana dia ingin menjadi Tuan Putri, tiba-tiba Xiao Yuan teringat di kehidupannya aslinya dan langsung membuangnya. Xiao Yuan bertanya kenapa lukisan ini sama persis seperti kehidupannya. Mendengar itu Qilian memberitahu apa dirinya pernah berpikir kalau sistem mercusuar itu bukan alat untuk menjelajahi ruang dan waktu dan dirinya juga bukan penjelajah waktu yang datang ke sini. Xiao Yuan merasa tidak terima dan mengatakan tidak mungkin karena mempunyai ingatan dari dirinya kecil sampai dewasa dan mengaku kehidupannya itu utuh dengan menginjak gambar itu. Tiba-tiba Xiao Yuan merasakan pusing dan membuatnya tergeletak dan Qilian yang melihatnya langsung membawanya ke rumahnya. Setelah sadar Xiao Yuan bertanya apa dirinya sakit, Xiao Yuan ingin mengajak Qilian untuk pergi bersamanya besok melihat laboratorium itu. Namun Qilian beranggapan Xiao Yuan baru menerima pukulan dan menyuruhnya beristirahat 2 hari lagi. Qilian berpikir dirinya tidak tahu bagaimana memberitahunya tentang Huo Boyu. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya ada apa dengannya. Qilian memberitahu kalau Huo Boyu mendapat gangguan jiwa dan ditemukan bunuh diri di rumah sakit. Xiao Yuan merasa Qilian takut kalau dirinya seperti Huo Boyu dan meyakinkannya kalau tidak akan sepertinya. Sebelum tahu kebenarannya, tidak akan membiarkan dirinya gila. Neneknya memberikan mie hangat untuk mereka berdua dan menyuruh Qilian untuk menginap di sini karena hari sudah larut. Kemudian neneknya langsung merapikan kamarnya. Qilian bertanya apa dirinya keberatan. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan menurutnya kamar orang tua Jiang Xiao Yuan juga kosong. Qilian mengaku kalau juga suka rumah ini. Kemudian Qilian mendapat telepon dari Profesor Lu kalau Nuoya yang ditanyakannya sudah menemukannya dan juga mendapat fotonya. Namun untuk nomor teleponnya mungkin butuh waktu beberapa hari lagi. Mendengar itu Qilian ingin meminta foto Nuoya dulu. Profesor Lu langsung mengirimkan fotonya dan memberitahu kalau dia berdiri di paling kanan nomor 3, dan saat Qilian melihat fotonya, di samping Nuoya juga ada Su Jingyang. Qilian, 你是我最好的朋友。 Qilian dan Xiao Yuan pergi ke laboratorium Mingguang yang sudah tutup. Xiao Yuan bertanya apa kita nanti akan bertemu dengan asisten Su. Qilian mengaku tidak tahu dan mereka masuk ke gedung itu. Ada 2 terowongan di sana dan mereka masuk di salah satu dan menuju panel untuk menyalakan lampu di sana. Xiao Yuan bertanya kenapa laboratorium ini tempatnya terpencil. Menurut Qilian mungkin untuk menghalangi peneliti memiliki kontak dengan dunia luar dan untuk menutupinya dengan orang lain. Saat Xiao Yuan mengira tempat ini sudah lama ditinggalkan, menurut Qilian ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama laboratorium Mingguang mengumumkan bahwa mereka sudah bangkrut, tapi nyatanya masih beroperasi. Markas ini mereka daftarkan 6 tahun yang lalu. Setelah bangkrut mereka pindah ke tempat lain. Kemungkinan kedua laboratorium Mingguang memang sudah bangkrut, tapi ada orang yang sengaja memakai nama mereka untuk melanjutkan eksperimen sistem mercusuar. Qilian tidak peduli kemungkinan yang mana, seharusnya laboratorium Mingguang sudah tidak di sini. Saat mereka terus berjalan, Qilian bertanya apa tidak merasa ada yang aneh. Menurut Xiao Yuan tempat ini terlalu bersih seperti tidak ditinggal selama 6 tahun dan beranggapan kalau mereka baru saja pindah. Kemudian saat mereka menuruni tangga, Xiao Yuan kakinya terkilir dan membuat Qilian akhirnya menggendongnya. Qilian memberitahu akan mengantarnya pulang. Namun Xiao Yuan menolaknya karena sudah sampai di sini.
jadi harus menemukan kebenaran ini secepatnya. Mendengar itu Kilian menyuruhnya menunggu sebentar dan akan memeriksa tempat ini. Sesaat setelah Kilian meninggalkannya, lampu di sana berkedip-kedip dan membuat Xiao Yuan sedikit takut. Akhirnya Xiao Yuan memberanikan berjalan dan menemukan laboratorium Minggu Wang yang terbengkalai. Xiao Yuan melihat bayangan yang terjadi saat laboratorium itu masih beroperasi dan tentu saja saat itu Xiao Yuan yang berada di dalam kabin itu. Sampai akhirnya Xiao Yuan terbangun dari kabin dan keluar, namun dirinya tidak kuat dan terjatuh. Melihat itu peneliti di sana langsung menghampirinya. Peneliti itu memberitahu kalau dirinya sudah 4 kali masuk ke dalam sistem mercusuar. Sekarang adalah waktu penting untuk mengamati data dan harus sebisa mungkin menghindari dari cedera. Jika tidak, saraf yang memberi sinyal sakit dan bisa mengganggu modul. Mendengar itu Xiao Yuan bingung modul apa yang dimaksud karena sebelumnya belum mendengar mereka mengatakan ini. Kemudian peneliti lain datang memberitahu Xiao Yuan kalau kepala laboratorium mencarinya dan menyuruhnya ke sana. Kemudian dia memberitahu kalau melarangnya mengungkit modul ingatan ke subjek penelitian, karena yang dia tahu hanya sistem mercusuar adalah permainan realitas virtual, sama sekali tidak tahu kebenaran proyek ini. Ternyata saat itu Xiao Yuan tidak pergi dan mendengarkan pembicaraan peneliti itu tentang kebenaran sistem mercusuar. Xiao Yuan langsung bertanya ke Huo Boyu karena pernah bilang ini tidak berbahaya, jadi Xiao Yuan ingin dirinya berkata jujur apa sebenarnya sistem mercusuar. Mendengar itu Huo Boyu memberitahu kalau itu hanya permainan dan tidak ada bahaya, karena dirinya juga ikut berpartisipasi menulisnya dalam permainan ini dan menjamin tidak berbahaya. Huo Boyu tahu kalau Xiao Yuan ingin menjadi orang kaya, jadi di dalam permainan ini bisa merasakan segalanya. Huo Boyu meyakinkan Xiao Yuan kalau tidak akan ada masalah dan menyuruh percaya padanya. Saat itu Xiao Yuan ingat kalau masuk ke pintu itu dan juga membuatnya masuk ke dalam. Dia masuk ventilasi udara dengan membawa kotak. Xiao Yuan juga akhirnya membukanya dan menemukan kotak itu. Dan saat membukanya terdapat catatan Xiao Yuan dan di catatan itu Xiao Yuan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kalau sistem mercusuar bukanlah sebuah permainan, namun dirinya juga tidak tahu, bahkan Huo Boyu sendiri sepertinya tidak tahu. Jika dirinya suatu hari melupakan ingatan tentang masa lalunya, dirinya berharap bisa menemukan catatan ini dan membacanya untuk mengingat kembali semuanya. Pernah suatu hari dirinya mendengar mereka berbicara kesehatannya dan juga kondisinya, namun peneliti itu kebetulan lewat dan menemukannya dan membuatnya dikurung dan dipaksa untuk mendatangani perjanjian itu, karena mereka juga sudah tahu latar belakang Xiao Yuan yang membutuhkan uang untuk pengobatan neneknya. Beberapa hari kemudian mereka meminta Xiao Yuan menganggap sistem mercusuar sebagai mesin pembuat mimpi. Di dunia itu dirinya memiliki semua hal yang tidak pernah dimiliki sekarang, uang, teman dan semuanya, seperti kehidupan yang sangat berkebalikan. Xiao Yuan mengaku sudah tidak bisa membedakan itu mimpi atau realita. Saat itu Xiao Yuan sadar dan semakin pendek dan membuatnya sangat tersiksa, namun Xiao Yuan tahu kalau dirinya tidak kabur, mimpi itu pasti akan menelannya sepenuhnya. Xiao Yuan merasa tidak mau menerima takdir, namun dirinya juga tidak mau gila, karena masih banyak hal yang harus dilakukan dan akan menjalani masa depan yang panjang, jadi dirinya memberanikan diri kabur dari sana. Xiao Yuan melewati sebuah hutan dan akhirnya tiba di salah satu tempat dan membuatnya berhenti dan mencuci muka dan minum air di sana.
Namun tiba-tiba Xiao Yuan mendadak pusing dan membuatnya terjatuh. Dan sekarang kita tahu kenapa saat dulu Xiao Yuan tiba-tiba berada di sana dan mengaku dirinya melakukan perjalanan waktu. Qilian yang sudah kembali terkejut karena Xiao Yuan tidak ada di sana dan membuatnya mencarinya. Qilian berhasil menemukan Xiao Yuan di dalam ventilasi udara dan langsung menggendongnya keluar untuk pulang. 走了，我接着去吧。好， Saat Xiao Yuan sadar, dia langsung memanggil Qilian dan membuat Qilian langsung menghampirinya. Xiao Yuan yang sudah tahu kebenarannya mengaku tidak akan bisa kembali lagi dan mungkin dirinya akan gila. Xiao Yuan menangis dan langsung memeluk Qilian. 我知道。 Qilian mengaku akan selalu menemaninya dan tidak akan membiarkannya sendirian. Dia memberitahu kalau dirinya sudah tahu saat Xiao Yuan sadar dari rumah sakit, kalau dirinya adalah Jiang Xiao Yuan itu dan tidak pernah berubah. Saat Qilian sedang menelepon, dia mendengar suara gelas pecah dan membuatnya langsung masuk ke kamarnya. Xiao Yuan mengaku tidak sengaja memecahkannya. Xiao Yuan memberitahu Qilian kalau dirinya ingin pulang ke rumahnya yang sebenarnya. Mendengar itu Qilian menyuruh menunggu sampai matahari terbit dan akan mengantarkannya. Dan di saat Qilian menyuruh menunggunya karena ingin membeli makanan, Xiao Yuan memegang tangannya dan memberitahu kalau dirinya tidak lapar. Qilian akhirnya menyuruhnya tidur dan akan menemaninya di sana dan membuat Xiao Yuan tersenyum. Saat berada di dalam mobil, melihat Xiao Yuan merenung, Qilian bertanya sedang memikirkan apa. Xiao Yuan mengaku sedang memikirkan film yang disukai Fang Zhou, film di mana semua orang berbaring di kabin tidur dan mengira dunia maya sebagai dunia nyata. Saat itu Xiao Yuan berpikir kalau dunia di mana dirinya berada adalah dunia maya dan suatu saat nanti bangun dari kabin tidur dan ingin kembali ke dunia nyata. Namun dirinya tidak menyangka kalau dunia yang dia pikir adalah nyata ternyata dunia maya, dan kehidupan mewah itu semuanya hanya mimpi saja, dan dari awal sampai akhir hanya ada satu Jiang Xiao Yuan saja. Mendengar itu Qilian merasa beruntung dirinya bisa kembali. Qilian memberitahu kalau sudah menemukan pakar untuk membantu memulihkan ingatan di masa lalunya. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa dirinya berharap mengingat masa lalunya. Qilian mengaku kalau dirinya berharap Xiao Yuan menurunkan ingatan sistem mercusuar sampai titik terendah. Qilian berharap Xiao Yuan tidak tersiksa karena hidupnya melenceng dari jalan sebenarnya. Mungkin saja jika melupakan hal itu bisa mencari jati diri Jiang Xiao Yuan yang sebenarnya. Qilian memberitahu dirinya tidak akan seperti Huo Boyu. Qilian mengaku tidak peduli apakah bisa mengingat hal-hal dulu atau tidak, kau adalah dirinya sendiri. Namun Xiao Yuan merasa tidak sama karena Qilian bahkan sudah mengatakan di matanya kami tidak sama. Menurut Xiao Yuan menghapus ingatan seseorang sama dengan menghapus keberadaannya. Xiao Yuan bertanya jika suatu hari Qilian sadar kalau semua ingatannya adalah palsu, apakah akan bersedia melupakannya, apakah akan membiarkan dirinya sendiri menjadi orang yang sama sekali tidak dipahami. Setelah sampai di rumahnya, Qilian bertanya ke Xiao Yuan ada apa. Xiao Yuan merasa tidak terbiasa, namun ini adalah rumahnya. Tiba-tiba saat Qilian turun dari mobilnya, dia langsung mendadak pingsan dan Xiao Yuan yang mengetahuinya langsung memanggil neneknya. Qilian dibawa ke rumah sakit dan menurut dokter Qilian hanya kelelahan yang berlebihan. Dokter bertanya ada apa dengan punggungnya, namun Qilian hanya diam. Melihat itu dokter tidak memaksanya dan menyuruh untuk istirahat penuh. Xiao Yuan yang mendengarnya ingin melihat punggungnya, namun Qilian mengaku tidak apa-apa dan ingin berbaring sebentar. Xiao Yuan memberitahu akan menemaninya di sini dan menyuruhnya tidur. Xiao Yuan akhirnya ingat saat itu dirinya memukul punggungnya dengan bata. Xiao Yuan merasa dirinya yang menyebabkan punggungnya terluka karena saat itu dirinya salah paham dengannya dan cederanya belum sembuh.
Tiba-tiba ponsel Qilian berdering, ada telepon dari Fang Zhou, namun Xiao Yuan menolaknya, tapi Fang Zhou meneleponnya lagi dan terpaksa Xiao Yuan mengangkatnya. Fang Zhou memarahi Qilian karena mendengar dirinya pulang ke Kabupaten Baiyang dan tidak memberitahunya. Dia menyuruh menemui Dongzi untuk reuni. Xiao Yuan yang mendengarnya langsung menjawab menyuruh Fang Zhou untuk mengecilkan suaranya dan membuat Fang Zhou terkejut kenapa Xiao Yuan yang menjawabnya. Xiao Yuan mengaku tidak seperti yang dipikirkan dan memberitahu kalau Qilian sedang terluka dan dirawat di rumah sakit. Mendengar itu Fang Zhou terkejut. Kemudian Xiao Yuan menutup teleponnya. Kemudian ada pesan suara dan membuat Xiao Yuan membukanya. Lihat Qilian terbangun, Xiao Yuan merasa kalau dirinya membangunkannya dan memberitahu kalau Fang Zhou menelepon karena dia tahu Qilian ada di Kabupaten Baiyang dan menyuruh menemui Dongzi untuk reuni. Xiao Yuan bertanya siapa dia. Qilian memberitahu kalau dia teman kecilnya sama seperti Fang Zhou, dulu mereka juga mengenal Su Jingyang, sayangnya kemudian tidak mengingatnya. Mendengar itu Xiao Yuan beranggapan apa sama dengan postingannya di mana Su Jingyang menghilang dari ingatan semua orang. Xiao Yuan bertanya jika dia bukan penjelajah waktu, kenapa semua orang tidak mengingatnya. Mendengar itu Qilian tidak tahu. Xiao Yuan penasaran peran apa yang dimainkan Su Jingyang dalam eksperimen sistem mercusuar karena ponsel yang diberikan ke Qilian hanya dimiliki pelaku eksperimen yang berarti dia adalah salah satu pelaku eksperimen. Namun dalam foto yang dikirim Profesor Lu, dia termasuk peneliti sistem mercusuar dan menyuruh memperlihatkan foto itu padanya. Saat melihat fotonya, Xiao Yuan bertanya berapa umur Su Jingyang pada tahun 2008, dan saat Qilian memberitahu kalau umurnya 14 tahun, Xiao Yuan beranggapan bagaimana mungkin siswa SEM bisa menjadi orang yang sama dengan orang dewasa. Selain itu kenapa tidak ada orang yang mengingat orang yang jelas-jelas ada. Mendengar itu Qilian langsung mengingat sebelum perkelahian terjadi. Saat itu temannya memberitahu kalau Fang Zhou dan Su Jingyang dipukuli Huang Mo di pasar. Mendengar itu Qilian beserta semua temannya langsung bergegas ke pasar.哥，他来了。Dan perkelahian antara kedua kubu terjadi yang mengakibatkan Su Jingyang terjatuh dari atas. Xiao Yuan ingin mengajak ke teman masa kecilnya dan mungkin mereka pasti tahu sesuatu. Mendengar itu Qilian balik bertanya bagaimana dengannya karena sekarang dirinya sudah tahu adalah Jiang Xiao Yuan asli. Jadi apa yang akan dilakukannya karena sudah tidak bisa kembali ke dunia mimpi itu. Xiao Yuan mengaku tidak mau seperti ini lagi, tidak peduli yang terjadi kelak, dirinya berharap bisa berani menghadapi semua yang dihargai. Qilian memberitahu semuanya akan baik dengan memberitahu akan menghadapi bersamanya dan langsung memeluknya. Qilian datang ke reuni teman sekelas dan Fang Zhou sudah menyambutnya di sana, namun saat dia tidak melihat Xiao Yuan, Fang Zhou bertanya kenapa tidak datang dan mengira Qilian tidak memberitahunya, namun Qilian hanya diam dan masuk ke dalam. Di sana sudah ada teman sekolahnya dulu, melihat Qilian datang, mereka semua langsung berdiri menyapanya. Fang Zhou kemudian bercerita tentang pekerjaan mereka ke Qilian dengan menyebutkannya satu persatu. Dan saat salah satu temannya juga memuji Fang Zhou karena punya salon yang besar, Fang Zhou mengaku kalau itu berkat bantuan Qilian. Mendengar itu mereka semua juga memberitahu pekerjaannya juga bantuan dari Qilian. Fang Zhou menyuruhnya jangan terlihat asing karena merasa ini keluarga dan mengajak semua bersulang.
敬七哥一杯。来，七哥。 Kemudian Qilian punya kabar baik untuk mereka dengan memberitahu kalau sudah menemukan Su Jingyang dan langsung memperlihatkan fotonya. Namun menurut Qilian, dia sama sekali bukan Su Jingyang dan merasa mereka telah menyembunyikan sesuatu dari Qilian. Melihat mereka hanya diam, Qilian langsung membanting botol di sana dan marah apa ada yang salah dengan otaknya atau ada sesuatu yang tidak bisa mereka katakan padanya. Dengan memegang sebotol bir, Qilian bertanya apa ini yang disebut setia kawan. Qilian mengancam mereka setelah menghabiskan botol bir ini, kelak akan menganggap mereka orang asing. Namun salah satu dari mereka langsung mengambil botolnya dan memecahkannya dan mengatakan ke semuanya sudah pernah bilang jangan menyembunyikannya. Fang Zhou mengaku kalau memang ada orang itu, namun dia bukan Su Jingyang dan namanya Chen Tiang. Temannya menyuruh mengingat apakah benar-benar melupakannya. Saat perkelahian itu, Huan Mo hampir mendorong Qilian ke bawah. Yang Zilah yang mendorong Qilian menjauh dan membuatnya terjatuh. Kemudian dia dibawa untuk pertolongan darurat. Qilian bertanya kemudian kemana dia pergi. Mendengar itu Fang Zhou memberitahu kalau dia meninggal. Sementara itu Xiao Yuan melihat kembang api di rumah neneknya dan neneknya bertanya apa yang dipikirkannya. Xiao Yuan merasa kalau neneknya sudah sehat, jadi akan bekerja lagi dan mencari uang yang banyak. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Xiao Yuan berencana mengajak neneknya ke kota karena menurutnya kembang api di kota lebih indah. Kemudian Xiao Yuan curhat masalah pekerjaannya karena ada guru yang menawari pekerjaan merias wajah dan dirinya sangat suka merias wajah. Namun dirinya tidak tahu apa guru itu bisa diandalkan, jadi bertanya apa perlu mengganti pekerjaannya. Neneknya mengaku pekerjaan yang dia suka, neneknya juga akan suka, neneknya menyuruhnya kelak apa yang ingin dilakukan, lakukan saja, karena ada nenek yang di belakangnya. 哦，乖。 Fang Zhou bercerita setelah dibawa ke rumah sakit, Yang Zi berusaha diselamatkan sehari semalam, pada akhirnya tidak terselamatkan. Kemudian keluarga mereka pindah dari Kabupaten Baiyang. Setelah tahu apa yang terjadi pada Yang Zi, Qilian mengalami depresi sangat lama hingga ayahnya mengirim ke luar negeri untuk menemui psikiater. Setelah tidak berhubungan selama bertahun-tahun, Qilian kembali. Sepertinya Qilian melupakan Yang Zi. Sepanjang hari dirinya mencari orang bernama Su Jingyang, namun nama asli Yang Zi adalah Chen Tianyang. Mereka berpikir apakah psikiater menghipnotis Qilian untuk membuatnya melupakan itu. Fang Zhou mengaku kalau dirinya yang bersikeras bilang untuk tidak mengenal Su Jingyang, jadi bagaimanapun di dalam hidup Qilian, Su Jingyang ini masih hidup. Qilian meminta foto Chen Tianyang, dan membuat temannya memperlihatkan padanya. Xiao Yuan mendapat telepon dari seseorang dan langsung menyuruh mengatur waktu sadarnya yang tinggal sedikit ini, dan melarangnya menyelidiki kebenaran apapun. Jika tidak, mereka akan membalas dendam secara gila-gilaan padanya dengan memilih dua pilihan, dirinya gila sendirian atau membuat semua orang di sekitarnya mati bersama. Xiao Yuan kemudian menelepon Fang Zhou dan bertanya apa Qilian bersama dengannya. Fang Zhou menyuruhnya ke sana karena terjadi sesuatu padanya. Merasa panik, Xiao Yuan langsung bergegas ke sana. Ternyata Qilian sudah mabuk dan Fang Zhou memapahnya ke mobil. Xiao Yuan yang sudah datang terlihat panik dan bertanya ada apa dengannya dan bertanya apa sudah menelepon polisi. Fang Zhou yang mendengarnya terkejut karena tidak ada yang terjadi dengannya karena hanya terlalu banyak minum dan tadi sedang bercanda dengannya. Kemudian Fang Zhou menyerahkan Qilian ke Xiao Yuan karena beralasan ingin ke toilet. Xiao Yuan yang tidak kuat memapahnya membuat Xiao Yuan memeluk Qilian. 别离开我，别走。我在这儿陪你。 Xiao Yuan mengaku dulu sangat ingin mengetahui kebenaran, namun setelah mengetahuinya, dirinya merasa takut karena orang di sekitarnya akan terluka karena ini, dirinya juga khawatir suatu saat nanti dirinya akan gila. Saat Fang Zhou kembali melihat mereka duduk di tanah, Fang Zhou membantunya memasukkannya ke dalam mobil. 小心。
Saat di dalam mobil, Fang Zhou memberitahu kalau Qilian selalu menunggunya. Apa dia tidak mengatakannya sampai sekarang? Xiao Yuan bertanya menunggu apa dan Fang Zhou menjelaskan menunggunya benar-benar menerima kenyataan, menunggunya bersedia membayangkan masa depan, jadi jika benar-benar menyukainya, jangan biarkan Qilian sia-sia menunggunya. Kemudian Xiao Yuan teringat kata-kata orang yang meneleponnya tadi. 是一个人疯，让你身边所有人一起死。 Xiao Yuan beranggapan mengasihani Qilian yang sudah menunggunya bertahun-tahun, namun pada akhirnya Qilian hanya menunggu orang gila dan membuat Xiao Yuan menangis. Setelah mengantar Xiao Yuan ke rumahnya, Fang Zhou akan membantunya mengangkat ke dalam, namun Xiao Yuan menyuruh untuk membawa ke rumahnya karena akhir-akhir ini rumahnya tidak aman. Xiao Yuan juga menyuruh untuk mengajaknya bersantai. Mendengar itu Fang Zhou menyuruh meneleponnya jika ada sesuatu dan harus menjaga dirinya dengan baik. Saat di perjalanan, Fang Zhou melihat Qilian dan membuatnya tidak fokus mengemudi dan saat melihat ke depan, sudah ada truk besar dan Fang Zhou telat menghindarinya dan membuat dirinya mengalami kecelakaan. Xiao Yuan yang mendengar itu langsung pergi ke sana dan menerobos polisi, namun di sana ayah Qilian yang melihat Xiao Yuan langsung menyalahkannya dan membuat Xiao Yuan teringat lagi kata-kata orang yang mengancamnya. 要是帮不上他，至少也不要再拖累他。连好不容易刚从以前的事情里恢复过来，七连子，将军，还是让你身边所有人一起死，会对你进行疯狂报复。还好你所剩不多的清醒时间。不行， Xiao Yuan merasa dirinya harus pergi dari sini dan menurutnya semakin jauh akan semakin baik. Hanya dengan cara ini bisa memastikan keselamatan mereka. Keesokan harinya Xiao Yuan sudah bersiap pergi dan berpamitan dengan neneknya, dan saat berpelukan, Xiao Yuan secara diam-diam menaruh uang ke saku neneknya. 快回去吧，外面冷。别老吃外卖啊，轻着点儿，见着奶奶啊。 Saat berada di kereta, Fang Zhou meneleponnya kalau dirinya sudah keluar dari rumah sakit, namun Qilian masih tinggal dan menyuruhnya jangan khawatir karena hanya cedera ringan. Mendengar itu Xiao Yuan meminta maaf karena tidak pergi ke rumah sakit untuk melihatnya setelah kecelakaan. Fang Zhou memberitahu kalau Qilian yang melarang memberitahunya karena dia takut Xiao Yuan akan khawatir, dan Fang Zhou juga memberitahu kalau ada di ruangan VIP jadi perawatannya bagus. Xiao Yuan bertanya kalau tidak memberitahu tentang pengunduran dirinya. Menurut Fang Zhou lebih baik Xiao Yuan sendiri yang berbicara dengannya tentang hal ini, jadi bertanya kapan berencana akan memberitahunya. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku belum memikirkannya. Fang Zhou memberitahu pengunduran diri adalah keputusannya, namun jika suatu saat tidak tahan dan ingin kembali, Fang Zhou akan menerimanya. Mendengar itu Xiao Yuan berterima kasih dan menutup teleponnya. Xiao Yuan melakukan perjalanan naik kereta menuju Chongqing.